على حبيبك غير خلق الليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. لا شريك له الحمد وبما مجيدا يا ربنا فنحمدك محمدا جلالك الكريم وعظيم الظالم. اللهم يا محمد وارحمنا الى سبحان. اللهم يا محمد وارحمنا الى سبحان. اللهم يا محمد وارحمنا الى سبحان. اللهم اجعل صلاتنا في صحابه صلى الله عليه وسلم ثم في صحابه ذلك المبتدئ الرشيد والرشيد ذلك رضي عن فضلنا جميل ساداتنا ببكر وعمر سبحانه وفي صحابه الدار البتول سيدنا فاطمه بنت سيدنا الرسول ثم في صحابه والدي الشهيدين ابي محمد الحسن وابي محمد المسلم خصوصا في صحابه الجهاد الغرة الشريفه السيد شريف الدين محمد المسلم ثم في صحابه اولياء تعالى جامعه. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع نورا من الظهور والعصر. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع نورا من الظهور والعصر. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع نورا من الظهور والعصر. اللهم اجعل اخرتنا في الدنيا عند اياتنا قول لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسمعنا غير المقبول ولا خالد ولا طائفين ولا مولين رب العالمين. اللهم انا نسالك من غير نسالكم نعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسالك من جنة سعادة لك نعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya di malam yang mulia ini. Allah kembali pertemukan dan kumpulkan kita di majelis yang insya Allah curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan diberikan ampunan dosa dan juga seluruh kesalahan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih kita menjelaskan bab akhir daripada bab ini kitab masalah puasa. Jadi sampai kemarin rukun puasa. Faslun arkanuhu salasatu asya'. Pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Di rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niyatun, niat lailan di waktu malam, fil fardi di puasa fardi, likulli yaumin fil fardi, niat di waktu malam di setiap hari pada puasa fardi. Yang kedua wa tarku mufattirin, dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin, meninggalkan perkara yang membatalkan itu dalam keadaan ingat, tidak ada paksaan, kemudian bukan orang yang bodoh yang diuzurkan. Yang ketiga rukun puasa ialah qashaimun, dan adanya orang yang berpuasa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, membahas tentang niat seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal itu harus pakai niat. Maka segala macam ibadah mesti harus diniatkan. Salah satunya adalah puasa. Di puasa Ramadan, puasa wajib. Nah, di sini bahasnya puasa wajib. Nanti beda dengan puasa sunnah. Yang pertama niatnya malam. Jadi kalau puasa Ramadan niatnya siang, tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, otomatis puasanya pun tidak sah. Baik yang sengaja atau karena lupa. Ada orang besok puasa, misalkan puasa Ramadan, nah malamnya ketinggalan berniat. Biasanya kalau kita di sini niatnya itu pas habis sembahyang tarawih, ya. Jadi pas sembahyang tarawih kita sama-sama berniat. Nah malam itu tidak sembahyang tarawih, misalkan berjamaah di masjid atau di surau, sembahyanglah di rumah, lupa berniat. Pas sahur kada berniat juga. Bangun-bangun pagi sadar bahwa malam tadi kada berniat, maka puasanya tidak sah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyitin niyah minal laili fala siyama lahu." Siapa orang yang tidak memalamkan niat, artinya tidak berniat di waktu malam, maka tidak dihukumi puasa. Niat malam itu batas dan masuk waktunya mulai dari terbenamnya matahari. Bila masuk waktu maghrib, udah boleh niat puasa untuk besoknya, sampai sebelum masuknya waktu subuh. Jadi boleh niatnya itu terserah mau jam berapa. Yang penting setelah maghrib sampai menjelang, sebelum masuknya waktu subuh masih boleh. Jam 3 kah, jam 4 kah, ya. Atau habis maghrib, ya, jam 7 misalkan, jam 8 dan seterusnya. Boleh untuk puasa fardu. Dan wajib di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i setiap malam. Jadi malam ini niat puasa untuk besok, malam besok niat lagi puasa untuk besoknya, dan seterusnya. Kecuali
di dalam madhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan puasa fardu itu niatnya cukup 1 kali saja, semalaman aja untuk puasa Ramadan. Nanti yang sudah kita ajarkan di tahun sebelumnya, ya, cara berniat Imam Malik. Jadi niat Imam Malik berniat aja puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan bertaklid kepada Imam Malik. Nawaitu sauma jami'is syahri. Aku berniat puasa sebulanan. Taqlidan lil imami Malikin, mengikut Imam Malik, wajib karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma ramadhana jami'is syahri taqlidan lil imami Malikin fardhan lillahi Ta'ala. Jadi malam pertama niat aja itu. Cuman kata ulama, boleh kita bertaklid kepada Imam Malik. Kita ini kan mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i. Ya, di pelosok mana aja Indonesia nih, ya, insya Allah aja mazhabnya sama kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah, tadi kalau kita di mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib malam dan wajib tiap malam. Di mazhab Imam Malik cukup semalaman aja, sekali aja. Lalu kita ingatkan nanti bila masuk bulan puasa, pas malam pertama niat taklid dulu Imam Malik. Habis itu baru kita niat puasa untuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi 2 niatnya jadinya. Malam tuh niat bertaklid atau terserah mau niat Imam Syafi'i dulu seperti yang biasa kita niatkan, nawaitu shauma ghadin ana adi fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari, puasa Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Untuk melaksanakan puasa Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. 1. Kemudian setelah itu baru niat puasa taklid Imam Malik. Nawaitu shauma ramadhana jami'is syahri taqlidan lil imami Malikin fardhan lillahi Ta'ala. Niat yang kedua, aku niat puasa sebulanan penuh di tahun ini mengikut Imam Malik wajib karena Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tadi Imam Syafi'i, yang kedua Imam Malik. Kenapa harus bertaklid ke Imam Malik? Ini tujuannya nanti di mana dalam waktu 1 bulan itu kita lupa berniat. Entah kesiangan kah, entah tadi misalkan kalau kita sembahyang tarawih berjamaah di surau atau di masjid niatnya bersamaan, pas tiba kita sembahyang seronganan di rumah, teringat lagi kita berniat. Ya, maka untuk jaga-jaga supaya puasa kita tetap sah. Ya, sebab bila kita lupa tidak berniat Imam Malik, puasa kita tidak sah. Contoh, malam ini kita seharusnya berniat besok puasa Ramadan. Lupa kita berniat malam ini. Ingatnya sudah pagi, berarti kan sudah habis waktu berniat. Puasa kita besok itu tidak sah. Kalau tidak sah hanya sekedar tidak sah, masih mending. Ini sudah tidak sah. Siang harinya wajib kayak orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bila itu dilanggar berdosa. Kan berapa kali rugi itu. Sudah puasa kada sah, kada boleh pula melakukan hal yang membatalkan. Nanti selesai Ramadan wajib qada pula. Nah itu ruginya. Jadi daripada kita puasa menahan untuk tidak makan, minum dan seterusnya, puasa kita tidak sah. Nah, makanya untuk hati-hatinya malam pertama langsung niat Imam Malik. Kalau kita sudah bertaklid kepada Imam Malik di malam pertama, walaupun nanti di antara sebulan itu ada niat yang kita lupa, ya, maka puasa kita tetap sah. Langsung dia masuk ke mazhab Imam Malik tadi. Itu caranya yang pertama. Ada lagi cara yang kedua. Kalau tadi di mazhab Imam Asy-Syafi'i niatnya wajib malam dan wajib setiap malam, kecuali Imam Malik cukup 1 malam. Nah, di mazhab Imam Abu Hanifah ada lagi keringanannya, kemudahannya, dan ini ulama kita pun menyatakan boleh yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i bertaklid
Bertaklid itu artinya niat mengikut. Apa dia? Di mazhab Imam Abu Hanifah, niat puasa wajib itu boleh siang. Jadi tidak mesti malam. Waktunya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur masih boleh berniat puasa, walaupun puasa Ramadan, dengan syarat sebelum dia berniat itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita anggaplah lupa, pas malam lupa kita berniat, rupanya malam pertama Ramadan kita tidak bertaklid pula ke Imam Malik, berarti kita berniat puasa sebulanan tadi. Nah, di pertengahan Ramadan, misalkan pas malam ke-15 lupa berniat, paginya baru kita sadar. Apa caranya? Niat Imam Malik tidak ada kita di malam pertama. Berarti puasa kita ini tidak sah nih. Menurut Imam Malik tidak sah. Menurut Imam Asy-Syafi'i tidak sah. Masih ada satu lagi, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah masih boleh berniat siangnya. Tidak apa-apa, walaupun puasa wajib. Asal misalkan kita sadar belum berniat itu jam 7, jam 6 jangan makan. Makan, minum, melakukan hal yang membatalkan. Pokoknya dari semenjak terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, itu sudah tidak ada lagi aktivitas yang membatalkan puasa. Walaupun kita niatnya nanti jam 7, jam 8, jam 9, pokoknya sebelum masuk waktu zuhur masih boleh niat menurut Imam Abu Hanifah. Dan ini kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, wa yasihhu siyamu 'indal Imam Abi Hanifah in qalladahu. Tapi syaratnya harus bertaklid. Bertaklid itu kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hukumnya wajib. Kalau kita hendak pindah itu wajib bertaklid dulu. Berniat taklid itu gampang aja. Aku niat ikut Imam Abu Hanifah. Ya, atau tadi niat mengikut Imam Malik untuk puasa sebulanan. Nah, kalau tidak sah. Tapi syaratnya tadi, walaupun niatnya pagi, syaratnya sebelum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa belum kita lakukan, makankah, minumkah, atau perkara-perkara yang lain. Kalau sudah misalkan melakukan hal yang membatalkan puasa, habis itu baru niat, nggak sah lagi niatnya. Jadi jatuhnya kayak puasa sunnah di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i puasa sunnah Senin Kamis itu boleh, pagi tidak apa-apa. Kada mesti harus malam. Ya, seperti ketika Nabi kita Muhammad SAW datang ke rumah salah satu di antara rumah istrinya. Pas pagi Rasulullah datang. Rasulullah nanya kepada istrinya, "Ya Nabi, Anda tidak sarapan pagi ini?" Kata istrinya, "Tidak ada ya Rasulullah. Dan ana shaim." Kalau gitu kata Rasulullah, aku puasa. Nah, ini nandakan puasa sunnah boleh niatnya pagi. Dan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, bukan saja puasa sunnah melainkan puasa fardu juga diperbolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu tadi masalah niat. Cuman walaupun kita sudah bertaklid kepada Imam Malik yang puasa sebulanan tadi, tetap kita harus berniat setiap malam. Setiap malam-malam Ramadan itu harus berniat. Jadi untuk apa gunanya bertaklid kepada Imam Malik? Gunanya atau manfaatnya untuk hati-hati, untuk jaga-jaganya. Sewaktu-waktu di antara satu bulan itu ada di antara malamnya kita kada berniat, memang karena lupa misalkan, maka sah tetap puasa kita karena tadi sudah bertaklid kepada Imam Malik. Jadi tiap malam tetap harus berniat. Nah, itu rukun puasa yang pertama. Kemudian rukun puasa yang kedua, wa tarku mufattirin, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara yang membatalkan puasa, di antaranya makan, minum dengan sengaja, kecuali karena lupa. Kecuali kalau ada orang makan karena lupa, atau yang dimakannya itu disebutnya ainun min a'yanil jannah,
makanan dari surga. Kayak apa caranya makan makanan dari surga? Kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, "Lau hasalat karamatun aw akhbara biha ma'sumun wa akalat fala fitra biha." Kalau seandainya ada orang yang memiliki karamah, wali min auliyaillah, tapi yang bujuran wali, ya, lain wali-walian, wali-wali murid misalkan. La ya'lamul wali illal wali. Seorang wali itu tidak ada yang tahu kebenarannya, betul apa tidak dia wali, kecuali yang informasikan itu juga wali. Ya kalau kita bilang, si anu ini wali, kalau kita bukan wali belum bisa dibenarkan. La ya'lamul wali illal wali. Kecuali kalau udah masyhur beritanya, ceritanya, karomahnya, ya berarti kan kita ikut orang aja. Tapi kalau kita yang menyatakan si fulan itu saya yakin dia adalah wali, kitanya wali benar. Kalau kita bukan wali belum bisa dipastikan walaupun dia yakin. Kata tadi la ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui kewaliannya seseorang kecuali dia adalah wali. Nah, kalau ada seorang wali min auliyaillah misalkan punya karomah, bisa menghadirkan makanan surga, nah itu dimakan sengaja pun tidak batal puasa. Ya, karomahnya wali tadi bisa mendatangkan makanan surga misalkan. Ya. Atau ada orang yang maksum, cuma sekarang tidak ada yang maksum. Maksum itu nabi, rasul. Maksum itu orang yang terhindar, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Dimaksum. Ada orang maksum ini ngabarkan, nih makan aja tidak apa-apa, ini dari surga. Tapi yang bilang itu orang yang terhindar atau dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa seperti nabi dan rasul. Sekarang kan tidak ada lagi. Ya. Nah, kita ini banyak dosa. Jadi kalau kita aja yang ngabarkan, nih makan aja, ini makanan dari surga nih. Jangan walinya tuh. Ya. Karena kita bukan orang yang maksum. Atau tadi karomahnya wali yang menyebutkan bahwa dia bisa menghadirkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan makanan atau hidangan dari surga. Itu kalau dimakan meskipun sengaja, maka hukumnya tidak membatalkan. Kemudian atau dimakan makanan ataupun minuman dengan catatan dalam keadaan lupa. Kalau orang lupa mau makan sebanyak apapun, puasanya tidak batal. Tapi lupa dia lagi puasa. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang makan di siang hari pada saat dia puasa. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang lupa sedang dia lagi puasa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi bila ada orang puasanya makan, bila ada orang puasanya minum karena lupa, nah itu keistimewaannya tuh. Mungkin ada amalan apa kayaknya, ya. Karena ini keistimewaan yang Allah berikan. Memang yang melupakan kan Allah. Allah yang memang kasih dia makan. Allah memang kasih dia minum. Mungkin dia suka bantu orang lain, ngasih makanan, ngasih minuman. Ya. Ada amalan di antara orang soleh dahulu. Saya lupa nama kitabnya apa tuh. Jadi kalau pagi itu gula, nabur gula di pojok rumah tuh. Niatnya apa? Ngasih makan semut. Gula itu sengaja ditaburnya, ya, diniatkan sedekah kepada binatang atau makhluknya Allah. Ini melihat samud di gula langsung hantamnya, masukkan tumpahi bayi panas, ya kan aja. Seberapa semut itu makan gula? Ya ada di antara orang-orang soleh terdahulu yang istiqomah ngasih makan semut. Itu aja amalannya. Pagi kasihnya, karena habis taruhnya lagi gula tuh. Memang sengaja. Nah jadi kalau ada orang yang lupa
kemudian dia makan dan minum, falyutim, kata Rasulullah, sempurnakan puasanya. Fa innama, hanya saja at'amahullah, Allah yang kasih dia makan, wasaqahu, dan Allah yang kasih dia minum. Ya. Tapi mun sengaja, ini Allah lagi ngasih makan ya Allah. Nah, sengaja, ini yang lupa. Di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, man afṭara fi syahri Ramadhan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berbuka, artinya melakukan perkara yang membatalkan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa, dia makankah, dia minumkah, fala qada alaihi, maka tidak ada kewajiban bayar qada, wala kafarah, dan tidak ada bayar kafarah. Tidak ada denda, tidak ada tebusan yang harus dibayarnya, tidak ada kewajiban. Artinya puasanya tetap sah walaupun dia makan, dia minum, atau melakukan aktivitas perkara yang lain yang membatalkan puasa. Nah, itu perkara yang membatalkan puasa tadi, kalau melakukan hal-hal yang membatalkan dalam keadaan sengaja. Zakiran, bila sengaja batal, bila lupa tidak batal. Yang berikutnya mukhtaran, tidak ada paksaan. Dia makan, dia minum, atau melakukan perkara yang membatalkan yang lain, tidak ada yang maksa. Tapi bila ada paksaan, maka puasanya tidak batal. Cuman pemaksaan ini bersyarat, satu, adanya ancaman, yang kalau tidak dibatalkan puasa, ancaman itu akan dibuktikan, bukan sekedar ngancam, tapi memang sudah dibuktikan, ada, memang sudah kelihatan buktinya. Ya, jadi yang pertama ancamannya ada. Yang kedua, bila tidak mengikuti perintahnya, maka ancaman itu akan dilaksanakannya. Yang ketiga, orang yang diancam, orang yang dipaksa untuk buka puasa tidak berani melawan dengan cara langsung melawan, misalkan dengan fisik atau apakah. Yang kedua, lari, meninggalkan orang yang memaksa. Tapi kalau seandainya, ya sebenarnya kalau dia lawan bisa aja, karena yang maksa orangnya halus. Ya, yang dipaksa orangnya ganal. Logikanya ya dijentiknya gitu, yang halus tadi itu. Nangis sudah misalnya. Ya, kemudian yang si kecil tadi maksa. Abang buka enggak? Kalau enggak buka, awas nangis. Oh iyalah kalau gitu. Makan batal. Ya. Jadi dia tidak bisa melawan paksaan tersebut dengan cara melawan langsung atau lari dari orang yang memaksa. Bila mencukupi syarat pemaksaan, meskipun dia makan ataupun minum, berarti dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi dalam keadaan terpaksa, maka hukum puasanya tetap sah. Cuman jangan nambah. Ya, dipaksa suruh makan aja cukup. Misalkan kalau memang dipaksanya untuk membatalkan, nah cukup makan sesuap misalkan. Kan zahirnya sudah batal, padahal tidak batal karena terpaksa. Jangan nambah kenyamanan. Ya, nah itu kalau sudah begitu batal. Kemudian ghaira jahilin ma'zurin, orang yang melakukan perkara yang membatalkan itu bukan orang yang bodoh yang diuzurkan. Berarti ada orang yang bodoh yang diuzurkan. Di dalam syariat ada orang ketika melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi puasanya tidak batal. Ditanya, kau kenapa makan lagi puasa? Batal lah puasanya kalau makan. Dia tidak tahu yang membatalkan puasa itu apa, termasuk makan dan minum, dia tidak ngerti. Tidak batal, tapi kalau dia uzur. Yang pertama, liman nasya'a ba'idan 'anil ulama. Siapa orang yang makan minum kada batal puasanya? Orang yang tinggal jauh dari ulama. Dia tidak paham apa yang membatalkan puasa itu, tidak ngerti. Tinggalnya jauh dari ulama, tidak pernah ada orang yang ngajarkan dia. Sehingga pada waktu dia puasa, dia tetap makan siangnya. Dia tetap melakukan hal yang membatalkan. Ketika ditanya, rupanya dia tidak ngerti. Diselidik-selidiki, rupanya dia tinggalnya jauh dari ulama. Tidak ada pengajian di sana. Tidak ada orang yang ngajar. Tidak ada sampai orang yang menyampaikan perihal tentang masalah seperti ini. Maka puasanya tetap sah. Tapi setelah dia tahu, tidak bisa lagi makan. Ya, sudah dikasih tahu, ya tidak bisa lagi dia makan dan minum dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dikatakan jahil ma'zur. Dia tidak ngerti tapi puasanya tidak batal. Yang kedua, liman qaruba ahduhu bil Islam. Ada orang baru masuk Islam, malamnya dia ngucap 2 kalimat syahadat, siangnya itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Puasaan. Pas pagi-paginya sarapan sudah.
Ya, padahal malamnya sudah kasih tahu besok kita puasa. Oh iyalah. Ya, paginya dia makan, paginya dia minum. Nah, kenapa makan minum? Kan kita puasa. Memangnya kenapa? Orang puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Iya ya. Jadi orang yang baru masuk Islam nih, karena dia baru masuk Islam, maka puasanya tetap sah. Tapi setelah kita kasih tahu, tidak boleh lagi makan minum. Ini sebelum dia tahu, maka disebutnya jahil ma'dzur. Orang yang tidak mengerti tapi diuzurkan di dalam hukum syariat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian pasal yang berikutnya, wa yajibu ma'al qada'i lis-shami al-kaffaratul 'uzma wa ta'ziru 'ala man afsada shawmahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in tamin azimin bihi lis-shawm. Pasal yang berikutnya menjelaskan tentang apabila ada seseorang yang puasanya batal di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar qadha dan wajib bayar kafaratul 'uzma. Kafaratul 'uzma ini denda yang berat di dalam hukum puasa. Siapa mereka? Orang yang bayar kafarah ini ialah orang yang merusak puasanya dengan cara, mohon maaf, berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Jadi dibatalkannya puasanya dengan berhubungan suami istri. Pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia wajib bayar qadha. Yang ketiga, dia wajib bayar denda kafaratul 'uzma. Apa kafarahnya? Apa dendanya? Satu, dia ada 3 macam. Kalau masih mampu yang pertama, tidak boleh turun yang kedua. Mampu yang kedua, tidak boleh turun yang ketiga. Jadi setiap tahapan itu kalau dia mampu, wajib yang paling tinggi, yang paling atas dulu. Pertama, dia wajib memerdekakan budak atau hamba sahaya yang beriman. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya, jadi tidak mungkin lagi merdekakan budak. Jadi caranya bagaimana? Turun yang kedua. Apa di yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut terhitung 1 bulannya itu 30 hari. Terserah mau tanggal berapa. Jadi wajib dia puasa untuk bayar kafarah denda karena dia telah berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan tadi, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari batal walaupun sudah hari ke-60. Dia sudah puasa 59 hari, hari ke-60 ada sanggup laginya, batal. Maka wajib diulang lagi dari hari pertama, dari tanggal 1 lagi. Ulang lagi, ya. Jadi tidak ada nilainya lagi tuh. Yang 59 hari itu dibatal semua. Pas saya ulang dari awal, tidak boleh nyambung. Misalkan diangsur Senin Kemis saja, ya sampai 60 hari, tidak bisa. Harus berturut-turut terus setiap hari. Nah, yang wajib puasa ini yang suaminya, istrinya kada wajib. Nah, cuman istri tahu begini jangan pulang mancing suami. Ya, kasihan suami. Ya, pancingnya suami siang hari bulan Ramadan, paham? Ya. Terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau misalkan tidak mampu puasa karena faktor usia kah, fisiknya kah lemah, kada sanggupnya puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang ketiga derajatnya turun lagi, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Setiap 1 orang fakir miskinnya itu 1 mud. Ada pendapat ulama mengatakan 1 mud itu untuk ihtiyat. Ihtiyat itu untuk hati-hati. 1 mudnya itu 7 mata setengah. 7 ons setengah 1 mudnya. Kali 60. Jadi 60 orang miskin, setiap 1 orang miskinnya dikasih 1 mud makanan pokok. Kalau di kita ini makanan pokoknya beras, ya, nasi, ya, kasih beras 7 mata setengah. Diserahkan ke fakir miskin. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat ini mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jar ini sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telah terjadi antara aku dengan istriku di siang hari Ramadan. Maksudnya, ya, dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, bayar kafarah, bayar dendanya. Apa dendanya? Merdekakan budak yang beriman. Lalu sahabat ini bilang, saya tidak mampu ya Rasulullah merdekakan budak. Kalau ibarat kita ini kan, ya, membeli budak itu dengan harga yang mahal.
Ya, kada ada duitnya, nukar budaknya tadi, sehingga untuk dibebaskan sudah ada, tidak bisa. Katanya sahabat, kalau begitu kata Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya sahabat ini kada sanggup jual, wahai Rasulullah. No. Ya, merdekakan budak kada sanggup. Ya mungkin alasannya entah budaknya kada ada, entah duitnya kan beli budak itu tidak ada. Ya Nabi kalau begitu puasa 2 bulan. Ini tebusannya. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup kalau puasa itu 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu kata Rasulullah, kasih makan 60 orang fakir miskin, setiap satu orang miskinnya itu kasih 1 mud. Tidak punya makanan juga ya Rasulullah untuk diberikan kepada fakir miskin. Dikasih sama Rasulullah. Nah, begitulah rahmatnya, sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi ambil makanan di situ, bawa balik. Artinya makanan dikasih oleh Rasulullah. Ini sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Sahabat tadi bilang lagi, ya Rasulullah, di kampung saya tidak ada orang miskin kecuali kami dia sekeluarga. Senyum Nabi kita SAW. Udah aja Nabi, bawa balik aja kalau gitu. Bawa balik. Ya. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi kita SAW. Nah, jadi itu tingkatannya, merdekakan budak. Kalau tidak mampu, turun yang kedua, puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan ini bukan karena mampu masalah lapar hausnya, mungkin karena fisik atau sakit. Ya, kalau fisik masih kuat, tidak ada alasan. Orang yang sehat, ya fisiknya masih kuat, tidak ada alasan, wajib dia puasa. Tidak boleh langsung ngasih fakir miskin 60 orang. Ya. Nah kalau memang sudah tidak mampu karena fisiknya sudah tidak mendukung lagi karena faktor usia mungkin atau karena penyakit, ya maka dia boleh turun derajat yang ketiga, yaitu memberikan orang fakir miskin makan sebanyak 60 orang per 1 orang fakir miskinnya 1 mud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pasal yang berikutnya, ini kita tinggal berapa bab lagi, sedikit lagi. Khatam baru kita ganti kitab nanti. Kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Masih ada beberapa pembahasan lagi. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi fi 6 mawadhib. Pasal yang berikutnya menyatakan tentang ketika ada orang yang puasanya batal tapi dia wajib menahan. Tetap macam kayak orang puasa, padahal puasanya sudah batal. Ada 6 macam. Yang pertama, al-awwalu fi ramadhana la fi ghairihi 'ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang puasanya batal di bulan Ramadan sengaja dia batalkan. Jadi pas puasa Ramadan nya buka siang hari, tengah hari buka. Kada sanggup melihat bininya misalkan berulah TS. Ya, bininya kada puasa. Makanya ibu-ibu kada puasa hati-hati wae. Ya. Walaupun ibu-ibu kalau berhalangan boleh-boleh aja makan minum, cuman jangan di hadapan kami yang puasa, di hadapan suami ibu, di hadapan anak, karena efeknya, pengaruhnya itu sangat kuat. Yang kurang-kurang bisa minta bikinkan 2 TS-nya, lakinya 2 gelas, ya sama kita minuman. Nah ini selain dia dapat dosa, bila sengaja berbuka 1 berdosa. Yang kedua, dia wajib menahan setelah batal puasanya, kada boleh lanjut makan, tidak boleh lanjut minum. Buka jam 12 misalkan, batal dah. Mau makan lagi jam 1, jam 2, tidak boleh. Bila dia makan jam 1, jam 2 atau minum, berdosa lagi. Jam 3 makan lagi, berdosa lagi. Jam 4 makan lagi, berdosa lagi. Jam 5 dan seterusnya. Belum sampai masuk waktu berbuka, bila dia melakukan aktivitas yang membatalkan, maka terus dicatat dosa terus. Karena setelah puasanya batal, dia wajib menahan. Bukan sudah terlanjur basah langsung terjun, bukan. Sudah juga terlanjur batal, tidak apa makan. Sekali aja maksudnya, dosanya pas buka tidak. Setiap kali melakukan hal yang membatalkan, dihitung dosa. Nah, itu ruginya. Yang kedua ruginya, jar ulama, walaupun dia setahun mengqadha, maksudnya membayar keutamaan puasa yang dibatalkan sengaja 1 hari tadi, setahunan habis itu dia mengqadha. Artinya menyesal nih, pas bulan puasa dia tidak puasa 1 hari, sengaja dia buka. Setahun setelah itu dia puasa setiap hari,
itu fadilahnya, pahalanya belum bisa diimbangi. Ada sama belum pahalanya. Ya, saking besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Jadi udah dosa dapat. Nanti selesai Ramadan wajib qadha. Setelah puasa batal, tidak boleh lagi melakukan hal yang membatalkan. Siapa dia? Ala muta'addin bi fitrihi fi Ramadan, ala muta'addin bi fitri. Di bulan puasa dia sengaja buka. Tapi kalau selain bulan puasa bagaimana? Ibu-ibu qadha bulan puasa qadha puasa Ramadan. Nah, besok hari Senin saya niat puasa qadha. Karena Ramadan kemarin ada 3 hari kita puasa karena berhalangan. Nah, ibu qadha. Sekali sudah mengqadha, ya, niat puasa dah hari Senin tuh, puasa qadhaan Ramadan. Suami ibu nukar udang galah, dimasakinya pula lagi makan tengah hari itu. Maka lawas sudah makan udang galah nih, misalnya, ya, ibu ikut makan, batalkan puasa tadi, puasa qadha tadi. Apakah sama hukumnya dengan membatalkan puasa Ramadan? Maka tidak disamakan. Artinya, kalau bulan Ramadan tadi bila kita sudah batal, tidak boleh lagi kita makan minum. Bila kita makan minum lagi lanjut batal, berdosa lagi. Wajib kita nahan sampai maghrib. Kalau di luar Ramadan tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan di luar Ramadan meskipun puasa wajib, bila sudah batal, ya udah batal. Ya, tapi kalau puasa Ramadan tidak bisa karena kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kalau sudah batal tidak bisa dilanjutkan. Ya. Dilanjutkan makan, minum, aktivitas yang membatalkan tidak bisa kecuali kalau di luar Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Seseorang yang puasanya tidak sah di siang hari tapi dia tetap wajib menahan atas orang yang lupa berniat di malam harinya. Nah, cuma tadi sudah kita bahas. Sebenarnya kalau ada orang yang malamnya lupa niat, berarti kan siangnya tidak sah puasanya. Cuman dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan. Kan sama kayak puasa jadinya, sedangkan tidak dinilai puasa. Nah, tadi sudah kita sampaikan supaya puasa kita tetap sah bisa bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Namun tadi ingat malamnya niat, maka pagi baru sadar, asal belum melakukan hal yang membatalkan di pagi itu, terhitungnya mulai masuk waktu subuh. Dari mulai masuk waktu subuh sampai dia berniat misalkan jam 7 belum ada makan, belum ada minum, belum ada melakukan hal yang membatalkan, maka masih sah bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Niat aja, aku niat puasa hari ini, puasa Ramadan wajib karena Allah Ta'ala, ikut Imam Abu Hanifah, maka sah puasanya hari itu. Ya, dan ini dianjurkan. Tidak apa kita pindah madhab untuk perkara hal yang semacam ini karena uzur sudah. Ya. Tapi kalau tidak niat madhab Imam Malik, tidak berniat Imam Abu Hanifah, hanya berpegang kepada Imam Asy-Syafi'i, sedang malam dia lupa berniat, maka siangnya kada sah. Malam kada berniat, maka siangnya tidak sah puasanya. Yang ketiga, alaman tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Yang ketiga, ada orang makan sahur, sangkanya masih malam. Ya, lampu di kamarnya mati, di rumahnya mati, pakai lilin aja misalkan. Ya, kebetulan kada melihat jam lagi, masih gelap bang perasaan. Bangunan, makanan, ya. Lupa lihat jam berapa di HP, kada melihat jam dinding, tidak melihat makanan lain, sangka masih jam 3 jam 4. Sekali buka pintu keluaran hayam dah, ya tarang hari sudah, kanak-kanak tolakan sekolah sudah. Kalau tengok jam astagfirullah jam 7 sudah rupanya. Dia nyangkanya masih malam, padahal sudah siang, puasanya tidak sah. Walaupun dia kada sengaja, sahurnya rupanya jam 6. Kada sadar laginya, karena tadi gelap di rumahnya, ada nengok jam, kada lihat di jam di HP, ya kebetulan lampu mati, masih gelap suasananya, pas dibuka pintu terang rupanya sudah. Misalnya terjadi demikian, maka puasanya tidak sah. Wajib siangnya macam kayak orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan daripada puasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Nah, sampai 3 nih, 4-nya nanti kita lanjut. Ini kita mau sampaikan sedikit untuk malam Rabu nanti. Ya, tadi malam sudah, tapi tidak apa kita ulang lagi karena sebagian jamaah ini mungkin ada yang belum dengar. Malam Rabu nanti masuk Rabu terakhir bulan Safar, atau kita kenal dengan Arba Mustamir. Jadi apa aja yang disunnahkan di Rabu terakhir bulan Safar? Syekh Al-Imam Ad-Dairabi menyebutkan di Rabu terakhir bulan Safar itu, kata beliau, ucapan Syekh Al-Alamah Ad-Dairabi ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, pengarang kitab Kanzun Najah was Surur, murid dari Said Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah Madinah. Kata Imam Ad-Dairabi, di Rabu terakhir bulan Safar itu Allah turunkan bala sebanyak 320.000 bala. Jadi siapa yang ingin dijaga dari bala-bala tersebut, maka dianjurkan untuk sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah ini bacaannya Fatihah, surahnya surah Inna A'tainakal Kautsar dibaca sebanyak 17 kali. Jadi habis baca Fatihah, Inna A'tainakal Kautsar 17 kali. Habis itu lanjut baca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sampai habis 5 kali. Selesai itu baca Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq 1 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 1 kali. Itu rakaat pertama. Sebanyak 4 rakaat sama surahnya. Rakaat pertama 2, 3, 4. Jadi habis Fatihah, Inna A'tainakal Kautsar 17 kali, Qul Huwallahu 5 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Habis itu baru baca doa. Baca doa, kemudian setelah itu amalan yang kedua. Amalan yang kedua baca Yasin. Baca Yasin sekali. Tapi nanti bila sampai ya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 313 kali. Hanya lanjut. Jadi mulai dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, terus baca sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang 313 kali. Habis itu selesai sampai habis baca Yasinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang disebut Syekh Abdul Hamid amalan yang mujarab, dan ini amalan yang paling bagus di antara 1-2 tadi. Ya. Dan ini kata Syekh Abdul Hamid yang diamalkan oleh guru-guru kami. Apa dia? Didahului sholat 4 rakaat tadi, nulis ayat-ayat, ada 7 macam ayat. 7 macam ayat ini ditulis, nanti dihapus pakai air. Amun di kertas berarti direndam, ya. Cuman kalau di kertasnya itu bisa lengket tulisannya, karena terhapus. Kalau almarhum Habib Salim di piring batu macam ini, cuman yang putih kalau bisa supaya kelihatan tulisannya. Tulis 7 macam ayat tadi, habis itu masukkan air, dihapus tulisannya, nah, gabungkan ke air yang banyak, habis itu diminum. Kenapa ini dikatakan yang paling ahsan, yang paling bagus di antara amalan yang tadi? Li'umumin naf'i biha bisibyan wal niswan wal 'abid wa nahwi dzalika mimman la yaqdir ala ma taqaddam. Karena ini manfaatnya umum. Anak kecil boleh minum, perempuan-perempuan boleh minum, para budak hamba sahaya boleh minum. Orang-orang yang tidak bisa melaksanakan amalan yang tadi yang disebutkan, misalkan sholat, ya, atau baca Yasin, alasannya karena ada uzur, misalkan perempuan berhalangan, yang ketinggalan sembahyang, yang ketinggalan baca Yasin juga, jadi tidak bisa ngamalkan. Nah ini tulis ayat ini, nanti dihapus, ya, direndam, ya, kemudian diminum airnya. Maka ini manfaatnya lidaf'il balaya wal hifzi minha. Yang mujarab itu bahasa kita sudah, padahal bahasa Arab aslinya. Mujarab itu artinya ampuh.
terbukti untuk terhindar dan terjaga dari musibah dan bala-bala yang Allah turunkan di rambut terakhir bulan Safar. Ya, ayat-ayatnya, karena misalkan kalau di rumah, ya perwakilan satu orang yang bikin tidak masalah. Di situ boleh lagi mama abahnya, di situ boleh antu anaknya, untuk cucu-cucunya yang halus-halus boleh minum semua. Ya, dikasih minum semua. Kalau kami dulu di pondok, syekhnya yang bikinkan dah semua untuk santri, masukkan ke tempat oren yang besar, ya tempat air minum yang oren tuh masukkan ke situ. Dan tinggal minumnya kita tahu bikinnya. Ya, jadi kada setiap orang harus bikin. Ya, cukup satu aja yang bikin, misalkan untuk satu rumah, atau kita umum di majelis seperti ini bikin tempat air, siapkan tempat air yang besar, bikin satu besar, masukkan, nah, boleh minum semuanya. Dan ini mujarab, ya mujarab untuk terhindar dari musibah dan bala-bala tersebut. Nah, ayat-ayatnya saya tuliskan, nanti dipoto aja, dipoto, dikirim ke grup kah atau ke keluarga kita. Cuman tadi kalau bisa nulisnya langsung di anu aja nanti. Atau kalau kertas boleh, cuma cari kertas yang licin kayak macam kertas foto tuh. Ya, kalau kayak kertas foto tuh lebih mudah hapus. Jadi tulisan tuh kalau bisa dihapus. Ya. Karena ini untuk jamaah, ya. Boleh nanti dipoto, dikirim ke keluarga yang lain, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada 7 macam. Nah, itu ditulis ke-7-7-nya. Ya, yang bagus tadi kalau almarhum guru kami dulu almarhum Salim bin Abdullah Syatiri, beliau tulis di piring putih. Nah, kasih air sedikit, dihapus tulisannya tuh. Nah, campur. Ya. Nanti airnya itu boleh dicampur lagi, asal dibanyaki, ditambah. Ya, ditambah. Jadi ini manfaat untuk semuanya. Ya, siapapun boleh untuk meminumnya. Manfaatnya apa tadi? Lidaf'il balaya, supaya terhindar dari balak-balak yang Allah turunkan di Rabu terakhir bulan Safar, wal hifdzi minha, dan supaya menjaga dari balak-balak tersebut. Mudah-mudahan kita seberataan Allah jaga dari segala macam bentuk balak dan musibah. Karena kata di kitab Kanzun Najwa Surur Syekh Abdul Hamid, tidaklah ada kematian termasuk galau, suntuk, sumpek, apa saja masalahnya, itu termasuk bagian dari 320.000 balak tersebut. Makanya ya kita dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon dan minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, berbagai macam bala, berbagai macam sesuatu yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan kita selalu Allah berikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan dan istiqamah selalu di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita dan wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha من نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوات لا يستجاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.